Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Dan alhamdulillah juga kita telah diberikan oleh Allah usia yang panjang sampai pada 27 Rajab 1444 Hijriah yang semalam kita baru saja memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan semangat itu pula kemudian Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan sembahyang. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Kata beliau, as-salatu wa imaduddin, bahwa sembahyang itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, maka barang siapa yang mendirikan sembahyang, maka pada hakikatnya dialah orang-orang yang menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang telah merobohkan agama. Tapi anomali kita sekarang, kita terlalu benci ke orang-orang yang merusak masjid, merusak simbol-simbol keislaman, tapi tidak peduli terhadap orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Kemudian yang saya hormati Tuku-tuku sekalian, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung abadi dalam keadaan masih di luar kota, maka malam ini beliau mengamankan untuk menggantikan pengajian. Dan berhubung dalam dalam momen Isra Mi'raj 27 Rajab bertepatan dengan hari ini, saya kira ada baiknya kemudian kita ulang kaji sedikit tentang masalah Isra dan Mi'raj, meskipun barangkali semalam kadang ada juga tausiah-tausiah dan tazkirah yang disampaikan tentang Isra dan Mi'raj, dan pada malam ini insyaallah kita akan mengulang kaji sedikit. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Dalam persoalan Isra dan Mi'raj, ada yang pertama tentang Isra, yang kedua tentang Mi'raj. Kemudian tentang apakah yang diisrakan Nabi dalam keadaan sadar ataukah dalam keadaan sedang tidur. Kemudian apa saja hal-hal perumpamaan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra sebagai peringatan, sebagai tambih, dalam bahasa sekarang disebut sebagai warning, sesuatu yang membuat kita lebih berhati-hati dalam apa saja yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang Mi'raj, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke puncaknya kepada mustawa, untuk kemudian menjemput amanah ibadah sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin pertama, fi haqiqatihi, menjelaskan tentang apa itu Isra dan Mi'raj. Ukhtilifa fil Mi'raj wal Isra. Para ulama memang berbeda pandangan mengenai Isra dan Mi'raj. Jadi kalau misalnya kita mendengar banyak tausiah, banyak ceramah tentang Isra dan Mi'raj, dan beragam pandangan yang disampaikan, memang itu adalah fenomena yang terjadi. Jadi banyak pendapat-pendapat para ulama tentang Isra dan Mi'raj. Hal kana fi lailatin wahidatin amna? Adakah Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam satu malam ataukah dalam malam yang berlainan? Jadi apakah Isra dan Mi'raj itu dalam satu malam Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di malam itu pula Nabi dinaikkan oleh Allah sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai kemudian ke Mustawa, ataukah di malam yang berbeda? Adakah terjadinya di satu malam yang sama ataukah di malam yang berbeda? Wa ayyuhuma kana qabla akhiri. Dan mana duluan? Apakah lebih duluan Isra ataukah lebih duluan Mi'raj? Nah, itu yang pertama. Jadi ikhtilaf para ulama, apakah Isra dan Mi'raj terjadi di malam yang sama ataukah berbeda? Kalau berbeda, mana duluan? Apakah lebih duluan Isra ataukah lebih duluan Mi'raj? Wa hal kana fil yaqظah awil manam. Kemudian juga terjadi ikhtilaf pada persoalan, adakah Isra dan Mi'raj itu terjadinya dalam keadaan Nabi sedang terjaga atau justru sedang tidur? Jadi semacam bermimpi lah, kira-kira begitu. Kemudian juga terjadi ikhtilaf, au ba'duhu fil yaqظah wa ba'duhu fil manam, atau sebahagian dari peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dalam ketika Nabi terjaga dan sebahagian yang lain ketika Nabi sedang tidur. Nah, ini juga menjadi persoalan, menjadi ikhtilaf para ulama. Wa hal kana marratan au marrataini au marratin. Kemudian juga ikhtilafnya terjadi pada apakah peristiwa Isra dan Mi'raj hanya terjadi sekali saja atau dua kali atau beberapa kali. Karena dalam banyak sejarah, dalam banyak riwayat kemudian nanti akan kita bacakan bahwa ketika Isra, ketika Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan banyak persoalan-persoalan, akan banyak perumpamaan-perumpamaan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk balasan ataupun sebagai perumpamaan balasan ataupun ganjaran terhadap apa yang akan dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Al-madhhabul awal, pendapat mazhab yang pertama, fadhhab al-jumhur min al-mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin ila annahuma waqa'a fi lailatin wahidah fil yaqظah. Dan ini pendapat yang paling banyak disampaikan oleh para ulama adalah bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam yang sama dan ketika Nabi sedang terjaga. Nah, ini pendapat yang paling kuat yang disampaikan oleh banyak ulama, para ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih dan ulama-ulama yang lain, bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di malam yang sama. Tentang persoalan Isra, barangkali kalau dulu mungkin orang tidak percaya bahwa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pulang balik terjadi di satu malam, orang nggak percaya, boleh jadi. Tapi kalau sekarang disampaikan bahwa ada satu orang malam ini dia pergi
misalnya ke Jakarta dan balik lagi dalam malam yang sama, maka tidak ada orang yang tak percaya dengan teknologi yang begitu canggih, dengan jet ataupun dengan apalah alat kereta api yang sangat cepat. Mungkin barangkali hanya butuh waktu 2 jam saja bisa pulang pergi dari Aceh ke Jakarta. Yang menjadi persoalan sekarang adalah pada Mi'raj, bagaimana kemudian Nabi Allah naikkan dari bumi sampai ke langit yang ketujuh, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, tingkatan yang paling tinggi dalam malam yang sama, berjumpa dengan Allah. Bahkan di sana kemudian ada dialog-dialog dengan nabi-nabi yang tinggal di masing-masing langit, dan itu terjadi di malam yang sama. Itulah yang kemudian menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaradat alaihi zawahirul akhbar sahihah. Dan dalam persoalan ini kata beliau banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan. Kemudian wa qauluhu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hamba-Nya. Jadi kata Allah memperjalankan hamba-Nya. Jadi nanti para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa peristiwa itu memang peristiwa yang besar, peristiwa yang agung. Kemudian yang terjadi di sana adalah Nabi dalam keadaan terbangun dinaikkan oleh Allah ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Alasannya yang pertama adalah li'anna tasbih innama yakunu 'indal umuril nizam. Dalam Al-Qur'an Allah mulai dengan subhana, maha suci Allah. Maka dalam Al-Qur'an ketika ada satu ayat yang dimulai dengan subhana, menunjukkan bahwa perkara itu perkara yang agung, perkara yang besar, bukan perkara yang biasa-biasa saja. Maka menunjukkan dalam ayat ini ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah, diperlihatkan kepada hamba-hamba Allah. Itu yang pertama. Walau kana manaman lam yakun fihi kabiru syai'in. Kalau seandainya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi terjadi bukan dengan tubuh badan Nabi dalam keadaan terjaga, terjadi dalam keadaan Nabi sedang bermimpi, maka bukanlah peristiwa besar. Tanya udah tepi menanjit. Kita tidur pun kemana-mana pergi, ke Amerika, kemana-mana pergi kalau kita tidur. Maka kalau seandainya dikatakan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj bukan dengan tubuh badannya dalam keadaan terjaga, maka itu bukanlah peristiwa besar, biasa-biasa saja. Walamma badarat Quraisy ila inkari. Dan kalau seandainya Nabi jelaskan, Nabi kumpulkan pamannya Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain, orang-orang Quraisy di masa itu, Nabi sampaikan bahwa aku diisrakan semalam oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan oleh Allah sampai ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sembahyang, dan itu terjadi dalam keadaan Nabi sedang tidur, maka tidak ada orang Quraisy yang mengingkarinya. Sedangkan dalam peristiwa sejarah kita bacakan bahwa ketika Nabi sampaikan bahwa beliau naik ke langit yang ketujuh menerima perintah sembahyang, maka banyak orang-orang yang dekat dengan Nabi bahkan dan banyak musuh-musuh Nabi yang mengingkari kejadian itu, menunjukkan bahwa itu peristiwa yang besar dan yang terjadi adalah yang diisrakan tubuh badan Nabi, bukan hanya Nabi dalam keadaan tertidur. Wanartadda jama'atun min du'afa iman aslama. Dan kalau seandainya alasan yang kedua, memang peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dalam keadaan Nabi sedang tidur, maka tidak mungkin ada orang-orang yang telah masuk Islam kembali menjadi orang yang murtad. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena memang kejadiannya biasa-biasa saja. Nabi naik ke langit dalam keadaan Nabi tertidur biasa-biasa saja. Kalau misalnya ada orang yang tertidur malam ini, dia bermimpi ketemu dengan Presiden Amerika misalnya, orang percaya aja, namanya aja tidur. Nah,
Tapi ini yang terjadi adalah tubuh badan Nabi dalam keadaan terjaga, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kemudian ke langit yang ketujuh, menerima perintah sembahyang. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian alasan yang lain, wali anna al-'abda ibaratun an majmu'ir ruhi wal jasad. Dalam ayat tersebut Allah sampaikan dengan kalimat bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya, menggunakan kalimat abdun dalam pengertian bahasa Arab. Ketika disebutkan abdun, maka maksudnya adalah kumpulan roh dan tubuh. Ketika ada roh, ketika ada tubuh, maka dia dipanggil sebagai abdun. Tapi begitu rohnya hilang, maka dia tidak dipanggil abdun, dipanggil mayyitun. Walau kana manaman lam yakun abdun bal biruhi abdish. Kalau seandainya Isra dan Mi'raj terjadi dengan ruh Nabi, maka sungguh kata para ulama di situ disebutkan subhanalladzi asra biruhi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan ruh hambanya, bukan hambanya. Itu alasan yang lain. Kemudian alasan yang paling yang paling logis, ya, alasan terakhir yang paling logis, dan bahkan ini semua orang akan menerima alasan yang akan disebutkan adalah wali annahu humila 'alal buraq warruhu la tuhmalu. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dibawa langsung oleh Allah menggunakan seekor buraq, seekor kendaraan, seekor burung yang namanya buraq. Warruhu la tuhmalu, sedangkan ruh enggak mungkin dibawa oleh buraq. Wa innama yuhmalul badan, dan buraq itu hanya bisa dia membawa badan. Jadi itu adalah alasan yang paling konkret, yang paling nyata, yang paling postulat, ya, tidak ada tidak ada alasan untuk membatalkan bahwa memang benar-benar yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tubuh badan Nabi, bukan hanya ruh Nabi. Itu yang pertama. Kemudian nanti ada mazhab-mazhab yang lain yang saya kira tidak perlu kita bacakan. Kita lanjut saja pada persoalan yang kedua, yaitu tentang ayat-ayat ataupun fenomena-fenomena yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Anas daripada Muslim, kata beliau, "Tsumma dakhaltul masjidah." Kemudian aku masuk ke dalam masjid. Fa shallaitu fihi raka'ataini, dan di sana aku sembahyang 2 rakaat, kata beliau. "Tsumma kharajtu." Kemudian aku keluar. Ini kejadiannya di Masjidil Aqsa. Faja'ani Jibril alaihi salam. Maka kemudian datanglah Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Dan kemudian aku diberi pilihan oleh Jibril alaihi salam, diberikan 2 gelas, yang satu gelas berisi khamar dan yang kedua berisi susu. Fakhtartul labana, dan aku memilih susu, kata beliau. Faqala Jibril, maka kata Jibril, ikhtartal fitrata, engkau telah memilih fitrah. Jadi ketika diperlihatkan oleh Jibril ada 2 gelas, yang satu gelas berisi khamar, yang satu gelas berisi laban, berisi susu, maka Rasulullah SAW memilih susu. Kata Jibril, yang kamu pilih itu wahai Muhammad adalah fitrah. Apa maknanya? Engkau telah memilih Islam dan engkau memilih istiqamah dalam keislaman itu. Kemudian ada satu peristiwa dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Yang pertama adalah dari hadis Tabarani dan Bazzar, annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala qaumin yazra'una wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu 'ada kama kana. Nabi ketika diisrakan dari Masjidil Haram ke
ke Masjidil Aqsa, Nabi melihat satu pemandangan bahwa ada orang-orang yang mereka menanam. Selesai menanam, mereka langsung memanen di hari yang sama. Selesai ditanam, langsung dia panen. Padahal tidak ada tanaman yang secepat itu. Secanggih apapun teknologinya, tidak ada tanaman yang hari itu dia tanam, hari itu pula dia akan panen. Kullama hasadu ala kama kana. Dan anehnya lagi adalah setiap kali dipetik tanamannya itu, dipanen tanamannya, ada kama kana, maka dia akan tumbuh seperti semula. Dipanen lagi akan tumbuh seperti semula. Dipanen lagi akan tumbuh sebagaimana semula. Faqala li Jibril alaihi salam, "Ma hadza?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Ma hadza?" Apa yang dimaksud dengan kejadian ini wahai Jibril? Apa kata beliau? Haula'il mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang itu wahai Rasulullah adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Tadha'afal hasanatu ila 700 dhi'fin. Yang pahala mereka digandakan oleh Allah sampai 700 kali gandaan. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Tidak ada satu pun yang mereka infakkan, kata Jibril, melainkan Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka dalam Al-Quran kita sering bacakan di surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin, sama seperti perumpamaan satu benih biji, ambatat sab'a sanabila, yang satu benih itu menumbuhkan 7 benih yang lainnya, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan pada setiap cabang menumbuhkan 7 benih yang lain. Jadi satu benih tumbuh 7 cabang, setiap satu cabang ada 100 benih yang lain. Maka ada 700 balasan yang diberikan oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha Kuasa memberikan gandaan yang lebih dari itu. Maka itu yang pertama. Jadi orang-orang yang menginfakkan jalan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak, yang tidak putus-putus. Diumpamakan seperti orang yang memanen, selesai dipanen akan tumbuh sebagaimana semula. Ini yang pertama. Maka dalam satu hadis kata Nabi dalam Al-Quran, ya, man jahadu fina, ya, wa may yujahidu fi sabilillah. Lupa saya matanya. Artinya bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepadanya subulana, jalan-jalan kami, akan banyak jalan untuk menuju ke dalam surga. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, summa utiya ala qaumin turdahu ru'usuhum bis-sakhri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah dengan satu kaum yang kepala mereka dipecahkan dengan batu. Ada banyak orang di situ, kepala mereka dipecahkan dengan batu. Kullama rudiqat adat kama kanat. Setiap kali kepalanya dipecahkan, maka akan kembali seperti semula. Dipecahkan balik lagi, dipecahkan balik lagi seperti semula. Wala yaftaru anhum min dzalika, dan itu kejadiannya berlangsung sangat lama. Faqala ma hadza ya Jibril. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Perumpamaan apa ini wahai Jibril? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Haula'il ladzina tatataqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah." Mereka itulah wahai Muhammad, orang-orang yang kepalanya merasa berat melaksanakan sembahyang yang wajib. Jadi umpamanya adalah orang yang memecahkan kepalanya, kemudian setiap dipecahkan akan kembali seperti semula, dipecahkan lagi kembali seperti semula. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Allah, orang-orang yang merasa berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal banyak hadis-hadis Nabi memotivasi kita untuk sujud. Bahkan dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajid adalah ketika dia sedang sujud. Fa'kthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di sana. Tapi jarang orang mengerjakan sembahyang ketika sujud dia baca doa. Kapan juga doanya? Selesai sembahyang. Padahal keadaan seseorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka berdoalah di sana sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu adalah saat yang paling dekat dengan Allah, maka doa-doa pun akan diperkenankan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan doa, bis-sabri was-shalah, dengan sembahyang dan dengan sabar. Wa innaha lakabiratun, dan ingatlah bahwa sembahyang itu amat sangat berat. Bukan hanya sembahyang subuh, bahkan sembahyang maghrib pun sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang mereka yakin akan berjumpa dengan Allah suatu saat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka semua akan kembali kepada Allah. Maka ini adalah orang yang mudah untuk sembahyang. Maka untuk kuatnya ibadah, untuk mampu kita sembahyang, maka perlu kemudian kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, dia kenal siapa itu Allah, bahwa Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Allah Al-Mannan, yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan semua yang kita inginkan. Maka orang ini akan mudah kemudian untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka orang-orang yang mereka berat kepalanya untuk sembahyang, apalagi sembahyang subuh, sembahyang Aisyah, bahkan khusus Nabi sampaikan bahwa sembahyang yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang yang munafik, orang-orang yang pura-pura beriman. Jadi munafik itu bukan hanya narasi untuk para sahabat, tapi munafik itu berlaku selama-lamanya. Bahkan makin akhir zaman makin banyak orang-orang munafik. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, mereka sembahyang di masjid, mereka berkumpul dengan orang-orang Islam. Apalagi mendekati tahun-tahun politik, banyak mereka yang dekat dengan para ulama, ya. Tapi dalam hatinya wa ma hum bimu'minin, dalam hati kecilnya sebenarnya mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah. Maka kata Nabi, laisa salatun athqal 'alal munafiqina min salatil isya'i wal fajr. Tidak ada satupun sembahyang yang dirasakan paling berat terhadap orang-orang munafik selain sembahyang Aisyah dan sembahyang subuh. Walau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya mereka tahu fadilah, pahala, keutamaan yang ada pada sembahyang Aisyah, yang ada pada sembahyang subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka pasti akan datang untuk sembahyang Aisyah dan subuh meskipun dalam keadaan sedang merangkak. Barangkali ada orang-orang yang sakit, merangkak dia ke masjid. Kenapa? Karena keutamaan pada sembahyang Aisyah dan subuh. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, summa utiya ala qaumin ala aqbarihim riqa' wa ala adbarihim riqa'. Kemudian ada satu kaum yang lain diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Baju mereka depannya bertambal-tambal, belakangnya juga tertambal-tambal. Apa namanya? Semacam pengemis gitu, orang-orang yang hina. Yusrahuna kama tusrahul an'am. Mereka digiring sebagaimana digiring orang binatang-binatang. Ya'kuluna ad-dari'at waz-zaqum wa radfa jahannam. Mereka makan dari itu pohon yang kering dan berduri. Kemudian zakum itu adalah pohon yang rasanya pahit. Wa radfa jahannam, dan batu panas dari neraka. Jadi Nabi diperlihatkan ada beberapa orang, ada satu kaum, mereka bajunya tertambal-tambal depan dan belakang, layaknya seorang pengemis yang hina-dina. Kemudian mereka makan pohon-pohon yang berduri, mereka makan pohon-pohon yang pahit, dan mereka makan batu panas dari neraka. Kata Nabi, maha ulai, siapa mereka wahai Jibril? Qala, beliau menjawab,
haula'il ladzina la yu'addu zakata amwalihim. Mereka itulah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta mereka. Uangnya banyak, hartanya berlimpah diberikan oleh Allah, tapi begitu dipungut zakat, maka mereka mengatakan banyak kali hutang, ini enggak ada uang, banyak segala macam kebutuhan. La yu'adduna zakata amwalihim wa ma zalamahumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya mereka. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Jadi itu adalah perumpamaan orang yang makan zakat. Padahal berapalah zakat? Orang yang punya uang 100 juta mengeluarkan hanya 2,5 juta saja. Orang yang punya uang 100, enggak 100 ribu kan? Karena zakat harta minimal berapa? 83 gram emas ya. Lebih kurang begitu. Adapun 32 mayang dalam bahasa yang sering disampaikan. Itulah yang kedua, orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Maka dalam Al-Quran Allah mensandingkan dua ini. Kata Allah dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kenapa disandingkan? Karena dalam kehidupan kita ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah wa aqimus shalah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal kita dengan Allah. Adapun hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Hubungan horizontal sesama kita umat manusia. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruha wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka, tutahhiruha, yang menyucikan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan hati mereka menjadi suci karenanya. Dan di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, terusan ayat yang di hadis Nabi sampaikan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang miskin dan diambil dari orang-orang yang kaya dalam satu kampung dan diberikan kepada orang-orang yang miskin yang ada di sana. Maka itu adalah hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, thumma uti'a ala qaumin baina aydihim lahmun nadij fi qidrin wa lahmun nabi al-khabir. Nabi diperlihatkan dengan sekelompok orang, di hadapan mereka ada daging yang sangat lezat, daging yang sangat empuk, daging yang sangat enak, fi qidrin, dalam satu dalam satu tempat, dalam satu piring. Walahmun nabi al-khabith, dan juga ada daging yang busuk yang baunya menyengat. Ada dua macam daging. Faja'alu ya'kuluna minan nabi al-khabith wa yad'una an-nadij. Tapi justru orang ini aneh. Mereka makan daging-daging yang busuk ini dan membiarkan daging-daging yang segar itu. Bahasanya narendang, ada satu rendang, kemudian ada daging busuk yang barangkali udah kabasi. Orang-orang ini memilih daging yang sudah basi, yang sudah busuk, yang sudah berulat, dan justru meninggalkan daging-daging yang masih segar ini. Faqala ma haula'i ya Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Qala Jibril, hadzal rajul min ummatika takunu 'indahu al-mar'ah al-halal at-tayyib, fayati imra'atan khabisatan fayabitu 'indaha hatta yusbiha. Mereka adalah orang-orang laki-laki dari umatmu wahai Muhammad. Mereka punya istri yang bagus, yang halal untuk diapa-apakan saja, halal digauli, halal segala macam. Tapi justru laki-laki ini, kata Jibril, pergi mendatangkan perempuan yang buruk, tidur bersamanya sampai pagi. Jadi ada orang-orang, kata Nabi, umatmu wahai Muhammad, bukan umat yang lain, umatmu nantinya, mereka punya istri yang halal, punya istri yang baik, punya istri yang halal, digauli halal di bagaimanapun saja. Tapi dia lebih memilih dengan perempuan-perempuan yang lain, yang buruk, yang haram baginya, tidur bersamanya sampai pagi. Bahasa sekarang apa namanya? Jajan ya. Jangan jajan di luar. Jajan. Kita juga jajannya belum permen.
penyablau yang lain. Jadi itu adalah perumpamaan. Maka sebagai informasi saya bacakan kemarin ada satu berita kejadiannya di Benar Meriah bahwa ada sekelompok remaja umurnya 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Yang jadi mucikarinya umurnya 16 tahun. Yang jadi penikmatnya laki-laki yang umurnya 14 tahun, 15 tahun. Maka kalau begitu rusaknya, dan itu bukan jumlah satu doang, itu belasan orang yang sudah ditangkap dan masih banyak orang lain yang belum ditangkap. Maka kata Nabi dalam satu hadis bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang mereka menghalalkan hira. Hira itu adalah perzinahan. Maka disampaikan oleh para ulama, ketika pernikahan dianggap menjadi sesuatu yang memberatkan, kalau sudah menikah maharnya mahal, kemudian segala sesuatu mahal, indah lindu, perihara baru, macam-macam adat-adat yang memberatkan, maka justru ketika itu perzinahan menjadi murah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir barangkali karena waktu Isya tinggal 3 menit lagi. Summa utiya ala rajulin qad jama'a khasfata khatabin 'azimatin la yastati'u hamlaha. Kemudian Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekelompok kaum. Mereka mengumpulkan kayu-kayu bakar yang besar yang sangat banyak. La yastati'u hamlaha, enggak sanggup dia pikul. Wa huwa yazidu 'alaiha. Begitu dia enggak sanggup pikul, dia tambahkan kayu-kayu yang lain. Kata Nabi, "Ma hadza ya Jibril?" Siapa lagi ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, "Hadzal rajul min ummatika." Ini adalah laki-laki dari umatmu nantinya wahai Muhammad. Takunu alaihi amanatun nas. Mereka mengemban amanah-amanah manusia. La yaqduruna ala adaiha, padahal dia enggak mampu menunaikan amanah itu. Wa wa yuridu ayyahmala 'alaiha, tapi masih ingin punya jabatan-jabatan yang lain. Jadi kepala keluarga saja belum becus, ya. Anaknya diterlantarkan, istrinya dibiarkan kemana-mana. Tiba-tiba ingin jadi gaji, ingin jadi wali kota, ingin jadi DPR, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden dan sebagainya. Maka orang-orang semacam ini disampaikan oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diumpamakan sebagai orang-orang yang mereka mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan kayu yang banyak. Ketika enggak mampu bukannya dikurangi, malah ditambahkan. Ketika jadi kepala keluarga belum bagus, jadi kecil bahkan belum maksimal, ya, belum optimal dia lakukan tugas-tugasnya, tapi ingin dapat jabatan yang rangkap jabatannya, jadi ketua ini, jadi ketua itu, kepala ini, kepala itu dan segala macam. Maka orang-orang semacam ini yang diumpamakan sebagai orang yang mereka membawa kayu bakar, ketika tidak mampu justru dia tambahkan di atasnya. Maka dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna a'radna al-amanati 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya amanah-amanah ini dulunya kata Allah telah kami tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Semua mereka yang besar-besar itu merasa takut mengemban amanah ini. Wa hamalahal insan. Datanglah seorang manusia yang lemah. Wahamalah insan, dia katanya mampu mengemban amanah-amanah yang besar ini. Innahu kana zaluman jahula. Di penutup ayat kata Allah, sesungguhnya manusia itu amat sangat jahil, amat sangat menganiaya dirinya sendiri. Tahu dia bahwa dia bukanlah orang yang kuat, tahu dia bukan orang yang hebat, tahu dia bukan superior, bukan orang yang mampu melakukan apapun yang dia inginkan, tapi masih kemudian mengejar hal-hal yang dia mampu, kemudian dia memikulnya. Barangkali hanya ini saja yang dapat kami sampaikan di malam yang mulia ini. Di mana ada kekurangan, ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Dan di mana ada kemudian pelajaran-pelajaran mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi